Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tujuan penelitian, cara membuat manfaat penelitian, dan cara membuat definisi operasional. Setelah teman-teman membuat judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah, maka saatnya kita melanjutkan tahapan-tahapan pembuatan proposal. Yang pertama adalah cara membuat tujuan penelitian. Cara membuat tujuan penelitian itu sangat mudah sekali. Kalau teman-teman sudah membuat rumusan masalah, maka rumusan masalah, 3 rumusan masalah itu tinggal di copy pastekan di tujuan penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya 3. Tapi kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya adalah 2. Tapi yang saya sampaikan kemarin, minimal tujuan penelitian itu 2, maksimal itu 4. Tentu setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kemudian setelah di copy pastekan di tujuan penelitian, langkah pertama adalah menghapus kata bagaimana. Jadi di setiap awal rumusan masalah itu kan ada kata bagaimana, itu dihapus. Ya. Rumusan masalah ketiga biasanya ada kata apa. Jadi apa faktor. Nah, jadi apanya dihapus. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah menghapus tanda tanya. Itu kan kalau di copy paste kan dari rumusan masalah kan mesti ada tanda tanya, maka itu dihapus. Nah, setelah itu tinggal menambahi 2 kata di awal setiap nomor. Yang pertama adalah untuk mengetahui. Kemudian di nomor tujuan penelitian yang kedua, di awal kata ditambahi untuk mendeskripsikan. Dan nomor 3 di awal katanya ditambahi untuk menganalisis. Ya. Kenapa demikian? Ya supaya variatif, supaya tidak untuk mengetahui semua, tapi ada untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis. Untuk nomor 2, 3 itu bisa dibalik, untuk menganalisis dulu, baru kemudian untuk mendeskripsikan. Ya boleh, tapi kalau yang pertama sebaiknya untuk mengetahui. Saya beri contoh, misalkan rumusan masalah pertama itu bagaimana kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Gitu ya. Kemudian rumusan masalah kedua, misalkan bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui tadabbur alam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan karakter melalui tadabbur alam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya misalkan apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter melalui tadabbur alam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan ya, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter melalui tadabbur alam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Nah, itu adalah tujuan penelitian. Itu poin C ya. Jadi poin A itu latar belakang masalah, poin B rumusan masalah, poin C itu tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu teoritis dan praktis gitu ya. 1 teoritis, 2 praktis. Untuk yang teoritis ini adalah
manfaat teoritisnya itu ya seperti misalkan untuk menambah khazanah intelektual Islam gitu, atau menambah referensi terkait dengan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang misalkan evaluasi pendidikan, misalkan dalam bidang manajemen pendidikan. Nah, seperti itu ya, secara teoritis saja. Atau misalkan manfaat secara teoritisnya menambah referensi begitu ya, dalam bidang kajian pendidikan Islam di Prodi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu. Kemudian manfaat praktis, nah ini menyesuaikan judul. Manfaat praktis itu bisa, jadi tadi kan manfaat teoritis itu 1, manfaat praktis 2. Nah, kemudian manfaat praktis ini ada beberapa, misalkan A untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah, untuk masyarakat, untuk pemerintah. Nah, ini menyesuaikan dengan judul. Kalau penelitiannya kebijakan, biasanya untuk masyarakat, untuk pemerintah, begitu. Tapi kalau penelitian di sekolah, biasanya untuk siswa, untuk sekolah, untuk orang tua, dan seterusnya. Nah, itu poin-poin ABCD-nya itu ya, ABCD, E, F, G, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, yang terakhir adalah definisi operasional. Nah, definisi operasional ini kata yang didefinisikan itu bergantung judul. Jadi kita lihat judulnya dulu ya, kemudian setelah itu cari kata kunci yang ada dalam judul. Jangan setiap kata yang ada di judul itu didefinisikan. Nah, terlalu panjang nanti. Misalkan implementasi pendidikan karakter melalui tadabbur alam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Diniyah Muhammadiyah Al-Muttaqin Kuanyar. Habis itu nanti yang didefinisikan implementasi apa, pendidikan apa, karakter apa, melalui apa, tadabbur apa, enggak begitu. Tapi kata kunci saja. Yang penting, misalkan di sini pendidikan karakter itu apa, tadabbur alam itu apa, kecerdasan spiritual itu apa, gitu ya. Kata kunci dalam judul. Kalau misalkan sekolahnya mau dituliskan nggak apa-apa, Madrasah Diniyah Al-Muttaqin itu apa, tapi kalau nggak usah dituliskan juga nggak apa-apa, karena nanti di dalam bab 4 itu juga dituliskan gambaran umum objek penelitian. Tapi kalau misalkan di definisi operasional itu dicantumkan, maka yang dicantumkan itu adalah alasan kenapa penelitiannya di sana. Jadi dijelaskan secara singkat apa namanya objek itu, kemudian alasannya kenapa di situ. Dan perlu dicatat, definisi operasional itu maksimal 2 paragraf saja ya, jangan banyak-banyak, 2 paragraf saja. Dan harus merujuk pada referensi, karena itu kan mendefinisikan sebuah kata, mendefinisikan sebuah teori, jadi tidak bisa ngarang, harus merujuk pada referensi. Ya, bisa KBBI, bisa ensiklopedia, bisa teori begitu ya. Ya, dan itu adalah teori yang Anda gunakan dalam tesis ini. Misalkan kayak kecerdasan spiritual, mungkin ada banyak teori, tapi yang Anda pakai dalam konteks penelitian ini yang punya siapa, itu Anda tulis di situ. Nah, jadi maksimal 2 paragraf dan harus wajib pakai teori, pakai referensi. Nah, itu adalah 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu dalam 1 pekan, sehingga dalam pertemuan yang akan datang saya sudah bisa mengkoreksi daripada itu, dan tentu rumusan masalah dan latar belakang masalah tidak usah dihilangkan, terus disambungkan di bawahnya sehingga nanti menjadi sebuah proposal tesis yang utuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.